Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk atau EXCL membukukan rugi bersih Rp716,27 miliar di kuartal 1 2026. Informasi emiten pemirsa kinerja PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk atau XCL di kuartal pertama 2026 masih dibayangi dampak integrasi pasca merger. Meski pendapatan tumbuh signifikan, perseroan berbalik merugi. Merugi bersih maksud kami akibat lonjakan beban operasional. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk atau EXCL membukukan rugi bersih Rp716,27 miliar di kuartal 1 2026. Padahal di kuartal 1 2025, perseroan masih mencetak laba Rp388,23 miliar. Di tengah catatan rugi, perseroan berhasil meraup pendapatan sebesar Rp11,81 triliun, tumbuh 37,42% secara tahunan dari Rp8,60 triliun di kuartal 1 2025. Sumber pendapatan dari jasa GSM Mobile dan jaringan telekomunikasi menyumbang Rp11,70 triliun. Segmen Managed Service dan jasa teknologi informasi mencapai Rp118,96 miliar. Sementara itu, meski pendapatan naik tajam, perseroan tetap membukukan rugi bersih terdampak melonjaknya beban yang ditanggung perseroan hingga Rp11,71 triliun, melesat 61,72% secara tahunan dari Rp7,24 triliun di kuartal 1 2025. Hal tersebut menunjukkan efek integrasi jaringan dan aset pasca merger masih sangat berat di sisi biaya. Walaupun bottom line merugi, namun arus kas operasional perseroan justru membaik. Kas bersih dari aktivitas operasi mencapai Rp6,73 triliun, naik dari Rp4,21 triliun di kuartal 1 2025. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis inti telekomunikasi masih menghasilkan cash flow kuat. Dari sisi neraca, jumlah ekuitas perseroan per 31 Maret 2026 tercatat sebesar Rp29,32 triliun, turun 2,3% secara tahunan dibandingkan per 31 Desember 2025 di Rp30,01 triliun. Total liabilitas tercatat sebesar Rp82,53 triliun, lebih rendah 3,3% secara year to date. Sehingga total aset perseroan menjadi Rp111,85 triliun, merosot 3% secara year to date dengan jumlah kas dan setara kas Rp2,7 triliun, meningkat 1,3% dibandingkan per 31 Desember 2025 di Rp2,67 triliun. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, di tengah rilis dari kinerja kuartal pertama di 2026 dan juga koreksi dalam indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, saham EXCL juga cenderung bergerak di zona merah, pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan intraday saham EXCL di sepanjang perdagangan hari ini dan update harga jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda penutupan di perdagangan hari sebelumnya. EXCL ditutup di level 3.100. Pembukaan pada pagi tadi langsung bergerak di zona merah, dibuka di level 3.090. Beberapa menit pasca pembukaan, EXCL sempat menguat ke zona hijau dengan level 3.110 intraday tertinggi hari ini. 10.45 berbalik arah dengan melemah cukup dalam ke level 3.020 intraday terendah hari ini. Pada pukul 12, pelemahan terpangkas ke 3.050 dan pembukaan sesi kedua juga makin terpangkas dari persentase pelemahan di 3.060. Saat ini EXCL melemah di 1,61% di level 3.050, balik ke level posisi penutupan di sesi pertama siang tadi. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat pergerakan saham EXCL dalam beberapa bulan terakhir. Mulai dari perdagangan Oktober hingga update sampai dengan perdagangan hari ini, pemirsa. Di perdagangan 28 Oktober, posisi saham EXCL berada di level 2.430. Di minggu terakhir di 27 Januari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan ke 4.490. Februari mengalami tekanan yang cukup dalam, memangkas separuh dari laju penguatan ke 2.850 hingga ke 2.560. Hampir separuh dari sisi pemangkasan yang dilakukan dari sisi penguatan. April mencoba untuk bangkit ke level 3.000-an, namun di perdagangan Mei saham EXCL lebih cenderung tertekan
tapi masih bertahan di level 3.000-an pemirsa. Dari sisi valuasi ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat dengan beberapa indikator yang ada. Dari posisi pernya minus di 19,36 kali, PSR-nya di 1,17 kali, PBV-nya di 1,90 kali, dan PCFR di 2,06 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Tetapi pilihan pemirsa, penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International atau MSCI telah mengumumkan hasil tinjauan berkala untuk bulan Mei 2026. Penyesuaian konstituen ini dijadwalkan mulai berlaku efektif di penutupan perdagangan tanggal 29 Mei 2026 dan akan berlaku di 1 Juni 2026 mendatang. Rebalancing ini mencakup penyesuaian bobot pada berbagai kategori indeks di seluruh dunia, termasuk perombakan komposisi di Bursa Saham Indonesia. Perubahan ini secara historis menjadi katalis yang memengaruhi arah pergerakan dana asing di pasar domestik, sehingga selalu mendapat perhatian khusus dari para pelaku pasar modal. Pada evaluasi periode ini, pasar saham Indonesia tidak mencatatkan penambahan konstituen baru untuk kategori indeks standar. Sebaliknya, MSCI memutuskan untuk mengeluarkan setengah lusin emiten dari daftar indeks utama tersebut. Dikeluarkannya sejumlah saham berkapitalisasi besar dan menengah ini memicu kewajiban penyesuaian portofolio oleh manajer investasi global. Reksadana indeks maupun Exchange Trade Fund atau ETF pasif yang menggunakan tolok ukur MSCI diharuskan mereplikasi perubahan ini. Dalam hasil rebalancing MSCI edisi Mei 2026, 6 saham berkapitalisasi besar Indonesia resmi dikeluarkan dari MSCI Global Standard Index, di antaranya saham PT Aman Mineral International Tbk atau AMMN di sesi 1 Rabu anjlok 11,30% di Rp3.610 per saham. Saham PT Barito Renewables Energy Tbk atau BREN ditutup turun dalam 8,31% di Rp3.310 per saham. PT Chandra Asri Pacific Tbk atau TPIA ditutup anjlok 14,26% di Rp4.330 per saham. Saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk atau DSSA ditutup turun dalam 10,30% di Rp1.045 per saham. Saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk atau Cuan tergelincir 11,11% di Rp840 per saham. Dan saham PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau AMRT ditutup melemah 1,77% di Rp1.390 per saham. Pelemahan AMRT terbatas karena dipindahkan dari kategori Global Standard ke Small Cap. Namun, di luar masuknya AMRT, sebanyak 13 emiten justru harus tersingkir dari indeks saham berkapitalisasi kecil tersebut. Total ada 19 saham yang keluar dari Global dan Small Caps. Namun, AMRT hanya pindah kelas sehingga ada 18 saham yang resmi keluar. Dan berikut list dari emiten-emiten yang masuk dan juga dikeluarkan dari indeks. Untuk kategori Global Standard Index MSCI yang dihapus diantaranya Aman, BREN, TPIA, DSSA, Cuan, AMRT ditambahkan ke Global Small Cap Index, selanjutnya Antam, AALI, Bank, BSDE, DSNG, SIDO, MIDI, NIKA, MSIN, TKIM, SSMS, APIC, dan TAPG. Berbagai sumber IDX Channel.